Tes cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat Maghrib Masjid Al-Muttaqin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Salam dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan fikih yang kita baca dari kitab fikih Bulughul Maram, masih tentang bab salat. Ya. Hadis yang akan kita baca hadis tentang fajar sotik dan fajar kadzib. Jadi fajar itu ada dua, fajar sotik dan fajar kadzib. Apa itu fajar kadzib dan apa itu fajar sotik? Nah, hadisnya akan kita bacakan. Wa Ibnu Abbasin, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya siapa? Abbas dan bapaknya. Abdullah dan Abbas. Jadi radhiyallahu anhuma keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajru fajrani, fajar itu ada dua. Fajrun, yang pertama fajrun fajar, yuharrimu ta'am, yaitu haram makan, wa tahillu fihi sholah, dan halal sholat. Itu fajar yang pertama. Berarti ini fajar apa? Fajar sotik, azan subuh. Makanya kalau sudah azan subuh haram makan dan sudah boleh sholat subuh, halal. Itu fajar yang pertama. Wa fajrun, dan yang kedua fajar tahrumu fihi sholah, haram untuk sholat. Maksudnya sholat subuh, karena belum waktu sholat subuh, belum datang waktunya. Ya. Sholatus subuh, yaitu sholat subuh. Wa yahillu fihi ta'am, dan halal makan.
artinya sahur. Rawahu Ibnu Huzaimah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah wal Hakim dan Imam Hakim wasahahahu, dan keduanya mensahihkan hadis ini. Ya. Jadi ya, fajar ada dua. Fajar yang pertama, fajar haram makan. Kemudian yang haram makan dan sudah boleh sholat. Ya. Halal sholat, berarti fajar sodik. Adapun fajar yang dua, yaitu fajar yang pertama, masih boleh makan dan haram sholat subuh. Ya. Fikih hadis pertama, al-fajru lughatan, fajar itu secara bahasa apa? Lafal mustarok baina waqtain. Jadi fajar itu adalah lafal yang mengandung dua waktu. Ya. Fajar itu kan sebenarnya malam sudah habis tapi masih gelap. Ya. Malam masih gelap tapi sudah masuk waktu subuh, ya. Kemudian yang kedua, yabda'u siyam minal fajri sotik. Puasa itu dimulai ketika fajar sotik. Fajar sotik berarti apa? Ketika azan subuh itu namanya fajar sotik. Nah, orang puasa mulai dari situ. Sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum ketika sudah azan atau fajar sotik. Wa yahrumu fihi ta'am wasyarab wa ghairihima. Dan haram di waktu fajar sotik ini makan, minum, dan selain makan dan minum, selain keduanya. Ya, sudah masuk waktu puasa ini. Makan, minum, jima, ini sudah tidak bisa. Ini fajar sotik. Wa anna lahu alamah zahirah wadihah. Dan fajar sotik itu mempunyai tanda yang jelas. Yaitu ketika di ufuk timur sana sudah terang, muncul fajar. Nah, itu waktu subuh. Ya. Wahyal lati afadahal hadis ati. Dan ini nanti akan ada faedah hadis yang berikutnya. Yang ketiga, yabda'u waktu sholatil fajr. Waktu mulai sholat fajar atau sholat subuh. Min tulu'il fajri sotik, dari terbitnya fajar sotik. Ya. Wa huwa fajrus sani, dan fajar sotik itu fajar yang kedua. Jadi fajar itu ada pertama, ada dua. Pertama, ketika itu fajar, namanya fajar kadzib. Itu nanti cahaya di ufuk timur sana itu memanjang ke atas kayak ekor serigala. Nah, ekor serigala itu kan berdiri ya. Nah, itu namanya fajar kadzib. Itu nanti kan hilang kembali, gelap lagi. Nah, itu belum waktu subuh. Nah, nanti beberapa saat muncul lagi fajar sotik. Nah, kalau fajar sotik itu membentang, memanjang, menyebar dari utara ke selatan. Nah, berarti itu masuk waktu subuh. Ya. Kalau dulu di Arab gampang dilihat ya, padang pasir, tidak banyak pohon, ya kan? Jadi lihat ufuk sana itu kelihatan. Atau di laut ya, di lautan. Ya, jadi waktu sholat fajar itu ketika terbit fajar sotik, yaitu fajar yang kedua. Wa tahillu fi sholah, maka halal sholat. Halal sholat maksudnya halal sholat subuh. Wa huwa awwalu waqti, yaitu di awal waktu. Wa akhiru hatta tatlu syamsu, maka akhir dari waktu subuh kapan? Yaitu ketika terbit matahari. Ini sudah habis berarti. Liqaulihi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, waktu sholati subhi, waktu sholat subuh itu min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, malam tatlu isyamsu, selagi belum terbit
matahari. Jelas waktu salat subuh. Walil Hakim, dan hadis dari riwayat Imam Hakim fi hadisin Jabir, dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, nahwuhu, dan yang semisalnya, ya. Wazada fil ladzi yuharrimu ta'am, dan ada tambahan yaitu haram makan. Haram makan itu apa? Ketika fajar shadiq tadi, innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq. Ketika apa? Fajar shadiq itu, yaitu ketika cahaya itu memanjang di ufuk, memanjang. Nah, itu waktu fajar shadiq haram makan. Ya. Innahu kadzani sirhan. Nah, kalau fajar kadzib itu, fajar kadzib ya, itu seperti ekor serigala. Ya, cahayanya itu seperti ekor serigala naik, fajar kadzib. Fikih hadis pertama, al-fajru, fajar itu apa? Wa huwa zuhurud daw wan nur minasyarqi. Fajar itu adalah nampaknya cahaya di timur, ya. Fajroni, dan ada dua cahaya. Maka dinamakan fajar kadzib dan fajar shadiq di timur. Al-fajrul awal, fajar yang pertama, yaitu wal fajrul kadzib, fajar yang kadzib namanya. Wayat lu mustati al nahwa sama kazan bizabi, yaitu dia muncul memanjang seperti langit, seperti apa? Seperti ekor serigala. Itu fajar kadzib, belum subuh ini. Nah, biasanya kalau di Arab dulu azan pertama, ya. Nah, azan pertama itu. Azan pertama, belum azan subuh, ya. Summa yaghibu dzalika sah, kemudian setelah itu fajar kadzib itu hilang kembali, gelap kembali lagi. Nah, biasanya ini waktu Rasulullah untuk tidur, ya, tidur. Kemarin Rasulullah itu tidurnya 3 waktu, ya, 3 waktu. Habis Isya sampai tengah malam, ya kan? Nanti tengah malam atau sepertiga malam sholat malam sampai fajar kadzib tadi. Jadi fajar kadzib Rasulullah tidur baring-baring. Nanti azan subuh baru beliau bangun. Ya, jadi tidur yang pertama habis Isya sampai sepertiga malam atau tengah malam Rasulullah. Nanti tidur yang kedua dari fajar kadzib sampai fajar shadiq. Ya, berapa menit tuh? 10-an menit kali, ya. 10 atau 1/4. Tidak lama tidurnya. Nanti tidur lagi menjelang zuhur. Enggak lama. Jadi tidurnya Rasulullah seperti itu. Ya. Wal fajrul akhir, adapun fajar yang lain, yusamma fajrusani. Ya, fajrusani dinamakan fajar yang kedua. Wal fajrus shadiq, yaitu fajar shadiq. Wayat lu mustatiron. Nah, fajar yang kedua ini, fajar shadiq itu muncul memanjang, menyebar, ya, melebar di ufuk. Ini fajar shadiq, berarti masuk waktu subuh. Al-ahkamu syar'iyyah, yaitu hukum-hukum syariat semuanya, muta'alliqah, yaitu terikat bil fajri tsani, dengan fajar yang kedua. Pertama apa? Fayat hulu fihi waktu sholatis subhi. Kalau sudah fajar shadiq berarti sudah masuk apa? Waktu sholat subuh. Wayah ruju waktu sholatil isya, dan sudah keluar waktu isya sudah. Jadi fajar shadiq ini hukum-hukumnya di situ. Masuk waktu subuh, keluar waktu isya. Wayat khulul muslim fi saum, dan orang muslim yang puasa ketika fajar shadiq itu sudah mulai puasa, sudah haram makan, haram minum ketika fajar shadiq. Wayah rumu bi ta'am wa syarab, dan haram dia makan dan minum ala shaim bagi orang yang berpuasa.
Ya. Wabihi yang qadilail, dan dengan fajar sotik itu berarti apa? Sudah habis waktu malam, sudah tidak malam lagi. Wayat khulun nahar, dan sudah masuk waktu siang. Ya. Ya, jadi kalau sudah masuk fajar sotik itu banyak hukum-hukumnya di situ. Ya. Wala yadkhulu bil fajril awal, dan tidak masuk dengan fajar yang pertama tadi syai'un, sesuatu minal ahkam, dari hukum-hukum. Ya, kalau dari baru fajar kadzib tidak ada hukum-hukumnya apa di situ. Ya, gitu ya. Hadis yang selanjutnya, fadlus sholati fi awali waktiha, keutamaan salat di awal waktu. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali as-sholatu fi awwali waqtiha. Amal yang paling utama adalah salat di awal waktu. Rawahu at-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wal Hakim, dan Hakim, wa sahahahu, dan keduanya mensahihkan hadis ini, wa asluhu fi sahihaini, dan asalnya hadis pada sahih Bukhari dan Muslim. Afdhalul a'mal, amal yang paling utama yang dimaksud adalah amal badan, bukan amal hati. Ya. Bukan amal hati. Wala yatanawalu a'malul qulub, bukan amal-amal hati. Karena kalau amalan hati apa yang paling utama? Wa afdaluha al-imanu billah. Amalan hati yang paling utama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. As-shalah, maksudnya apa shalah, Pak? Ai shalah mafruḍah, yaitu salat yang wajib. Ya. Amalan yang paling utama adalah salat, maksudnya salat wajib. Ya. Awalu waktiha, di awal waktu, maksudnya apa? Mengerjakannya di awal waktu salat wajib tersebut. Ya. Ya. Ada hadis dari Ibnu Mas'ud, sa'altu Rasulullah SAW, aku bertanya kepada Rasulullah, ayyul amal afdol, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Faqala, maka Rasulullah mengatakan, as-sholatu ala mawaqitiha, yaitu sholat pada waktunya. Waqala qultu, maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, wa madza ya Rasulullah, setelah itu apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qultu, aku bertanya lagi, wa madza ya Rasulullah, setelah itu apa Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ini urutannya ya. Jadi amal yang paling utama pertama apa? Salat di awal waktu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud. Ya, tetapi sebenarnya amal yang paling utama itu tergantung yang bertanya. Ya, tergantung yang bertanya. Dan Rasulullah itu paham yang bertanya itu apa amalan yang kurang. Nah, maka itu amalan yang paling utama bagi dia. Kalau datang kepada Rasulullah orang sholatnya sudah tepat waktu, tapi mungkin dia kurang baik berbuat kepada orang tua, yaitu amal yang paling utama bagimu berbuat baik kepada orang tua. Nah, jadi seperti itu ya. Ini ada hadisnya lagi. Rawahu Bukhari rahimahullah ta'ala, diriwayatkan dari Imam Bukhari semoga Allah meridhonya, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Oh, ini atas lagi ya. Oh, sama hadisnya tadi ya. Sama. Fikih hadis yang pertama, al-hadisu dalilun, hadis ini menjadikan dalil ala fadilatis sholati fi awali waktiga,
yaitu keutamaan sholat di awal waktu. Ala kulli amila minal amal, yaitu dari setiap amal dari amalan-amalan. Ya. Wal afdal fi ma siwa az-zuhril ibrat. Tetapi apa? Tetapi sholat di awal waktu itu lebih utama kecuali apa kemarin? Dalil umum sholat yang utama itu di awal waktu kecuali ketika pas matahari di atas kita, maka diundur sampai dingin. Ya, atau apa? Waktu isya. Ya. Wal afdalu fi ma siwa zuhril ibrat. Maka keutamaan itu apa? Mencakup kecuali sholat zuhur ketika terik panas. Ya. Atau wal isya atau isya lima widil akhir. Sebagaimana hadis dulu pernah diterangkan. Ya. Wali anna Allah Ta'ala amara bil muhafazati alaiha, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menjaga sholat di awal waktu. Wa minal muhafazati alaiha, dan di antara atau bagian dari menjaga sholat itu adalah apa? Taqdimuha fi awalil waktu, melakukan sholat di awal waktu. Takdim. Kenapa diperintahkan di awal waktu? Li'annahu idza akharaha, karena apabila dia mengakhirkan sholat tadi, ardhaha an-nisyan, bisa jadi nanti apa? Lupa. Nantilah lagi banyak kerjaan, akhirnya lupa kan gitu. Nah, maka di sini supaya mencegah seperti itu ya sudah kerjakan. Apa? Wahudu fi zaman, atau ternyata ada hal-hal yang penting juga, tidak jadi lagi. Nanti sholatnya nanti. Nah, pertama ternyata lupa, atau kedua ternyata ada pekerjaan baru lagi. Pekerjaan yang mungkin apa? Penting, ya kan gitu. Padahal tadi ketika dia itu menyegerakan sholat belum ada pekerjaan penting, atau belum ada undangan, ya kan? Belum ada suruh apa kan begitu. Nah, seperti itu. Kenapa itu dianjurkan di awal waktu. Al-ihtilaf fil jawab ala hasbi ihtilafil ahwalil wal ashas, ya. Dan ya, jadi itu ya, kenapa di di awal waktu. Ya, hadis yang berikutnya, lanjut lagi. Awalu waqti sholah awwa awso tuhu wa akhiruhu. Awal waktu sholat, pertengahan dan akhir. Jadi pembagian sholat itu dibagi 3 di sini, awal, tengah dan akhir, gitu ya. Yang paling utama apa? Awal, gitu ya. Yang di bawah utama apa? Tengah, itu namanya jawas, boleh ya sholat itu. Yang akhir apa nanti? Yang akhir itu nanti bisa makruh, bisa haram ya. Seperti kemarin diterangkan kan? Bisa haram, bisa makruh. Ya. Wan Abi Mahdzurah, dan dari Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalul waqti ridwanullah. Awal waktu itu mendapat keridhaan Allah. Nah, jadi kalau sholat di awal waktu apa? Mendapatkan keridhaan Allah. Wa awsatuhu rahmatullah. Nah, ketika sholat di tengah-tengah waktu, berarti apa? Dia mendapatkan rahmat Allah. Wa akhiruhu, akhirnya apa? Akhirnya afwullah, mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Ini apa namanya? Akhrajahu Daruqutni, hadis ini dikeluarkan Imam Daruqutni bi sanadin dhaifin jiddan, tapi sanadnya lemah sekali. Wali Tirmidzi min hadisin Ibnu Umar, dan Imam Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar dan yang semisalnya dunal ausat wa huwa dhaifun aidon, dan artinya lemah. Ya, jadi ini hadis ini ternyata lemah. Salat di awal waktu mendapatkan keridhaan Allah, salat di tengah waktu mendapat rahmat, salat di akhir waktu mendapatkan maaf. Ini ternyata hadisnya lemah. Ya, fikih hadis pertama, al hadisul al waridah fi hadzal makna la tasih. Hadis-hadis ini dengan makna yang tadi itu tidak sahih. Awal waktu dapat ridho, tengah waktu dapat rahmat, akhir waktu dapat maaf. Itu ternyata hadisnya tidak sahih, ya. Lakin sabatan Rasulullah SAW, akan tetapi ada dari Rasulullah SAW, yaitu al-muhafadzatu ala shalah awal waqt, tetapi sudah tetap dari Rasulullah SAW untuk menjaga atau melakukan sholat di awal waktu. Walaupun tidak ada hadis tadi awal waktu dapat ridho gitu, tapi ada hadis-hadis yang lain anjuran untuk melaksanakan sholat di awal waktu gitu. Sabata fil hadits ukhra, ya telah tetap dari hadis-hadis yang lain. Wa min haditsun Ibnu Mas'ud, dan diantaranya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, tentang apa? Fadilatus sholati fi awalil waqt, keutamaan sholat di awal waktu, ya. Wajatil ayat al-kasirah, dan telah datang ayat-ayat yang banyak untuk meminta menyegerakan di dalam amal syar'i, ya, terutama ibadah yang waktunya terbatas. Sholat kan terbatas waktunya, misalnya dari zuhur asar, ya kan, dari maghrib ke isya kan waktunya terbatas. Nah, maka kalau waktunya terbatas itu jangan ditunda-tunda, jangan diundur-undur, disegera diserahkan, ya. Inna sholat as-sahihah al-kamila fiya ridwanullah wa rahmah wal afwah. Sesungguhnya sholat yang benar, yang sempurna, otomatis dia akan mendapatkan 3: ridho Allah, rahmat Allah, dan maaf Allah, gitu loh. Sholat yang benar dan yang sempurna. Ya. Lanjut lagi. Banyak ini hadisnya nih, kita baca ya. As-sholatun nafilah ba'dal fajr, sholat sunnah setelah sholat subuh. Nah, boleh enggak? Kemarin sudah bacakan hadis ya. La sholata ba'da subhi, tidak ada sholat setelah subuh hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Wala sholata ba'dal asri hatta taghruba syamsu, tidak ada sholat setelah asar sampai matahari terbenam. Nah, ini ada hadisnya. Sholat sunnah setelah sholat subuh. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, la sholata ba'dal fajri, tidak ada sholat setelah sholat subuh, illa sajdataini, kecuali 2 sujud. Akhrajal khamsah ila Nasa'i, hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 5 kecuali Imam Nasa'i. Wa fi riwayatin Abdurrazzaq, dan dalam hadis riwayat Abdurrazzaq, la sholata ba'da tulu'il fajri illa raq'atil fajr, tidak ada sholat setelah sholat subuh kecuali 2 rakaat fajar. Wa misluhu, dan hadis yang semisalnya lid Daruqutni, milik Imam Daruqutni, wa Ibnu Amr bin As, dan dari Ibnu Amr bin As. Ya, kalau kemarin kan ada hadis-hadis umum, tidak ada sholat setelah sholat subuh, tidak ada sholat setelah sholat asar, itu umum.
Tapi ternyata ada hadis yang menerangkan ini. Tidak ada sholat setelah subuh kecuali sholat sunnah fajar. Ya, jadi kesimpulannya bukan hadis ini bertentangan, ya, tapi nanti ada istilah, ada hadis umum, tapi nanti ada hadis khusus gitu loh. Am dan khos gitu ya. Jadi yang umum itu nanti ditaksis dengan hadis ini maksudnya. La sholata, tidak ada sholat, maksudnya apa? Tatawuan, sholat sunnah, tatawu, ya, tatawuan maksudnya. Ba'dal fajri, maksudnya apa? Ba'da tulu'il fajri shodiq, setelah terbit fajar shodiq, setelah subuh. Illa sajdatain, kecuali 2 sujud. Maksud 2 sujud apa? Ai raq'ata sunnatal fajri, 2 rakaat sunnah fajar. Begitu. Fikih hadis pertama. Yadul hadis ala karohati sholati tatawwu ba'dal fajri. Hadis ini menerangkan makruh hukumnya sholat sunnah setelah sholat subuh. Ya. Jadi larangan di sini jangan sholat, tidak ada sholat ini. Di sini terangkan bukan haram tapi makruh. Yadulul hadis ala karohati sholati tatawwu, yaitu hadis ini menunjukkan makruhnya sholat sunnah setelah sholat fajar. Setelah sholat subuh sholat lagi. Sholat apa? Sholat wudhu mungkin, sholat tahiyatul masjid gitu kan. Habis subuh mungkin, habis subuh kesini kan, keluar terus masuk ke masjid lagi ya. Masuk masjid kan ada apa? Tahiyat awal gitu kan. Nah kemarin sudah diterangkan juga ya. Ya, yang dilarang itu kemarin sholat sunnah mutlak kan. Sedangkan sholat sunnah yang ada sebabnya, maka apa? Itu tidak makruh, boleh. Nah kalau di sini yadul hadis ala karohati sholati tatawwu, makruh hukumnya sholat sunnah setelah sholat subuh, illa kecuali apa? Raqatal fajr, 2 rakaat fajar. Maksudnya mungkin begini, subuh kita datang ke masjid sudah terlambat, sudah qomat ya, kita ikut sholat subuh, berarti belum sholat sunnah fajar. Nah maka di sini berlaku tidak ada sholat setelah subuh kecuali sholat sunnah fajar. Maka di sini tidak makruh setelah sholat subuh kemudian apa? Sholat sunnah fajar kan begitu. Wal amru mukhtalifun fihi, tetapi permasalahan ini banyak perbedaan. Boleh tidaknya. Wa bi qala Malikun. Nah, yang berpendapat seperti ini seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, wa aksar ulama dan kebanyakan ulama. Jadi boleh. Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah dan kebanyakan para ulama boleh setelah sholat subuh. Kok tadi belum sholat sunnah fajar, setelah sholat subuh maka kemudian sholat. Pernah enggak ada orang seperti itu, habis sholat subuh sholat lagi? Ya bisa kemungkinan, bisa karena dia tahu belum sholat sunnah fajar ya kan. Atau kemungkinan kedua dia tidak tahu juga, saking semangatnya kan, nah ikut sholat. Kalau kita yang sudah tahu, mungkin husnudzon saja, husnudzon. Oh mungkin tadi belum sholat sunnah fajar kan begitu. Karena ada yang ditegur gitu marah biasanya ada. Tidak ada sholat habis subuh itu, marah. Besok tidak datang ke masjid. Hah? Iya termasuk karena harusnya kan sebelum sholat subuh kan begitu. Ya. Waqala Hasan Al-Basri, dan berkata Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri tokoh tabi'in ya, tokoh tabi'in. Beliau mengatakan la ba'sa bih, tidak apa-apa. Nah, kalau Hasan Al-Basri tidak apa-apa, habis sholat subuh, sholat sunnah fajar.
Nah, ini pendapat Imam Malik lagi. Kanal Imamu Malik adalah Imam Malik rahimahullah taala yaro ayyaf'alahu min faitatihi, ya. Imam Malik mengatakan, bentar. Ya. Beliau berpendapat yaitu melakukan sholat, bukan hanya sholat apa? Sholat fajar saja, bahkan ketika tadi malam sholat tahajudnya itu lupa, maka boleh dikerjakan setelah subuh. Ini pendapat Imam Malik tadi. Mungkin biasanya sholat witir, ya kan? Ya, sholat witir. Tadi bangunnya terlambat, bahkan bangunnya sudah azan subuh. Begitu ke masjid sudah sholat subuh, tidak dapat tidak dapat sholat sunnah fajar, maka boleh di sini sholat sunnah fajar, atau Imam Malik mengatakan bahkan sholat malam tadi yang tidak sempat dikerjakan, kan begitu. Ya. Jadi hadisnya jelas ya. Saya bacakan lagi. La sholata ba'dal fajri ila sajdatain. Tidak ada sholat setelah sholat subuh kecuali 2 sujud, maksudnya 2 rakaat sunnah fajar. Dan hadisnya ini juga sahih. Qala Ibnu Hazm. Nah, ini berkata Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu mazhabnya kalau tidak salah Zahiri. Jadi kalau dalam Islam itu kan ada mazhab 4 yang terkenal ya. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Ada satu lagi zaman dulu itu yaitu Zahiri. Tapi Zahiri ini tidak berkembang, mungkin karena muridnya tidak banyak, tidak menyebarkan mazhab dari gurunya, sehingga mazhab Zahiri ini kayaknya hampir-hampir sedikit, tapi tetap ada, diakui ada. Ya, mazhab Zahiri itu biasanya apa? Dia berpatokan pada zahirnya hadis. Zahirnya hadis seperti itu, ya udah seperti itu, gitu loh. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini seperti ini. Mana tadi? Wa qala Ibnu Hazm rahimahullah taala, dan berkata Ibnu Hazm semoga Allah merahmatinya, fi riwayat, dalam sebuah riwayat, fi annahu la sholata ba'dal fajri ira raqatal fajr, di dalam hadis yang mengatakan tidak ada sholat setelah sholat subuh kecuali 2 rakaat fajar, saqitatun. Nah, menurut Ibnu Hazm itu apa? Itu sudah gugur, ya, matruhah, makdzubah. Ini menurut Ibnu Hazm. Jadi yang dikuatkan apa? La sholata ba'da subuh itu aja. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Ibnu Hazm berpendapat kecuali sholat fajar ini itu sudah gugur menurut Ibnu Hazm. Sehingga yang perlu apa? Ya tidak ada sholat setelah sholat subuh. Adapun tadi Maliki, Ahmad, kemudian yang lain mengatakan yang tidak gugur, ya, sholat yang dilarang itu sholat sunnah kecuali sholat tahiyatu sholat fajar. Indah Syafi'iyah, adapun menurut Syafi'iyah wajan ada 2 pendapat. Nah, kalau dalam Syafi'iyah ada 2 pendapat, ya. Ahaduma yukrahu. Pertama, pendapat pertama makruh. Li hadisin Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Kama sabak, sebagaimana yang telah berlalu. Li'anna hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu rajulun mastur, karena dalam hadis Ibnu Umar itu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal. Wa qala anu Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun gharib, gitu. Hadis gharib. Satu lagi ya. Masih ada waktu. Hah? Berapa? 3 menit. Tidak cukup ya? Nah, iyalah. Tinggal 2 hadis baru nanti bab azan. Jadi besok aja ya. Tinggal 2 hadis. Besok insya Allah kita lanjut bab azan. Ya. Kita akhiri dengan doa qaul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.